anggaran karena ini tahun pemilu ini anggaran lebih terkait penanganan tidak pemilu harus ditolak karena mata anggaran itu akan ditolak. Ya, ini yang kemarin tidak pernah disampaikan oleh Bawaslu RI ketika kita rapat masalah anggaran pemilu sama pilkada 2024. Iya. Ada pemilu ya. Di 2024 itu enggak di bahkan saya tanya begini penyidikan penuntutan. Betul, ada ini. Bawaslu punya enggak? Enggak punya. Pak. Itu loh, Pak. Nah, itu loh. Harusnya kan diestimasi. Harus ada estimasi. Nah, ini kemarin Bawaslu sampai ini belum pernah ngajukan Bawaslu RI itu. Harusnya kan itu diajukan itu. Kalau sampai bukan penyidikan, mulai dari tahapan penerimaan laporan. Ini tugasnya Pak Rasul, Pak. Lah ya, mulai dari laporan penyelidikan, kan Bawaslu nggak pernah ngajukan indeks itu. Nggak ada ini. Nggak pernah Bawaslu. Aku akhirnya ketika Mas kelompok 10 kemarin itu siapa? Aku siap-siap tak itu kan ngajari sama Kapolres. Ya, betul Pak Rasul. Kan nggak pernah loh. Belum dipaksa untuk melakukan adjudikasi sehingga dia murni. Jadi sebenarnya pidana pun itu seakan-akan bersifat rekomendasi saja. Iya. Iya. Yang bazar sampean seperti nggak apa Ya, tampilannya tukang pos, iya. stempel pos. Kami. Ini prosesnya nggak selesai. Di tengah ini nggak selesai. Nah, sehingga termasuk juga anggaran ini menjadi ambil juga jelas. Kalau memang dipaskan pada kami mungkin oke lah terhadap honorarium, uang kehormatan, lain-lain masuk ke Bawaslu. Tetapi dalam prosesnya kan nggak ada. Jangan salah jika dalam proses polisi itu mengabaikan perkara pidana pemilu, tidak ada biayanya. Apa yang dibuat sana kemari oleh polisi dan kejaksaan dalam memproses ini? Tidak ada. Mendingan dibuang aja secara ini. Gak bikin capek pikiran dengan output yang tidak jelas. Ini problemnya terkait dengan masalah anggaran, notabene dengan output kerja. Baik, Pak. Rakornas itu pernah saya sampaikan juga habis. Itu saya jadikan poin pertama. Setelah dari KPU kita mengajukan kunjungan daerah pemilihan ya ke Bawaslu Kabupaten. Nah, biasa di sini kita menyambut aspirasi. Banyak aspirasi tadi yang kami terima, ya salah satunya gimana caranya pemilu ke depan ini bisa berkualitas. Jadi tidak hanya kualitas tapi berkualitas. Dan untuk supaya pemilu berkualitas, salah satu pemegang perannya kan Bawaslu. Kemudian enggak buntu juga. Ini tadi ada aspirasi dari hasil dialog tadi itu. Alangkah intensifnya apabila di Bawaslu ini ada PPNS, artinya penyidik pegawai negeri sipil, seperti halnya yang dipunyai oleh Kehutanan, KKP, artinya penyidik yang memang khusus mengawasi atau penyidik yang khusus menyidik atau menyelidik masalah pelanggaran atau tidak pidana kepemiluan gitu ya. Jadi khususnya tadi ada hasil dialog, ada terbesit aspirasi seperti itu. Ya ini nanti akan kita sampaikan pada saat RDP dengan Bawaslu di Dewan. Ya Pak Rahmat, menyikapi kejadian kemarin kan banyak petugas dari Bawaslu yang meninggal akibat COVID juga. Ya mungkin ada mekanisme baru untuk menyikapi itu. Ya, agar tidak terulang kembali gitu. Ya itu memang sudah betul. Pada DPRDP yang lalu kita juga mengevaluasi adanya banyak tenaga penyelenggara yang kelelahan atau sampai melanggar. Makanya sekarang ini kita antisipasi, artinya jangan sampai mereka terlalu lelah ya. Kita coba untuk mengatur tahapan atau waktu tahapan. Di mana hari ini pemilu itu sesuai dengan undang-undang mengisyaratkan untuk tahapan pemilu maupun pilkada itu minta minimal 20 bulan ya, 20 bulan sudah dimulai tahapan.
Tadinya mintanya 25 bulan sudah dimulai tahapan, tapi akhirnya kita mencoba untuk menyepakati di 20 bulan. Ya mudah-mudahan di 20 bulan itu cukup untuk penyelenggaraan mulai tahapan awal pemilu sampai dengan pelaksanaan pemilu, sehingga betul-betul pemilu ini bisa direncanakan dengan baik, sehingga tidak lagi ada penyelenggara yang kelelahan sampai dengan korban jatuhnya korban jiwa seperti itu. Karena mengingat 2024 besok kan serempak gitu Pak. Iya, memang undang-undang yang sudah ada existing diamanahkan kan pilkada di November. Pilkada di November, terus kemudian untuk pemilunya ini juga dari KPU minta di Februari, kemudian kalau dari pemerintah mintanya kan di Mei kalau nggak salah. Ya seperti itu. Nah, ini pun juga masih belum ditentukan karena masih juga harus dimusyawarahkan lagi seperti itu. Terima kasih. Istilahnya bangunan regulasi pemilu kita berkaca dari belakang itu memang masih banyak yang secara normalnya itu sulit dilaksanakan dan seterusnya, tapi di dalam penganggarannya pun ketika kita melihat kemarin itu ada beberapa yang di cover anggaran tidak ada khususnya untuk penegakan hukumnya. Itu yang menjadi selalu persoalan laten dari pemilu ke pemilu, dari mulai pilgub terus pileg pilpres kemarin sampai pilkada itu masih kita penuhi. Terkait penyidik SDM-nya seperti tadi saya dengarkan. Ya, gimana, terkait masalah proses khususnya penegakan pidana pemilu, kita memang menyadari bahwa amanat undang-undang itu dilekatkan di Bawaslu, di Sentra Gakumdu. Tapi di sisi lain kita pun juga agak sulit gitu, karena apa? Di internal sekretariat Bawaslu itu belum ada penyidik PNS, sehingga yang terjadi proses yang dilakukan di Bawaslu itu ya hanya proses-proses biasa. Nanti begitu pasca pembahasan kedua itu memenuhi unsur dan seterusnya, ketika ke proses penyidikan itu semula lagi kita harus ke SPKT, lapor, terus diproses lagi, sehingga ada double mekanisme yang ini menjadi apa ya istilahnya menjadi panjang juga di dalam penanganannya, walaupun limitasi waktunya itu sangat sempit. Kalau di tingkat konteks hukum pidana pemilihan itu limitasi waktu yang dikelola Bawaslu itu maksimal 5 hari kalender. 5 hari kalender. Kita bisa menyadari lah kalau di pemilihan, kenapa di konteks pilkada itu sangat sulit untuk mengangkat perkara pidana pemilu. Kita tahu, sama-sama tahu lah, pada saat ada laporan atau temuan itu hari Jumat udah mati, karena 5 hari itu 5 hari kalender. Sabtu Minggu hilang, Senin mulai nggak nutup. Ini yang terjadi di dalam domain penegakan hukum pemilu hari ini. Terus yang diinginkan dari Pak Agus selaku di Bawaslu Yang agar disampaikan ke Pak RM. Sebetulnya kan ini mekanisme upgrade karena Ya. kita menyadari benar Bawaslu ini badan baru di kabupaten kota, sehingga unsur pemerintah daerah itu ketika kita minta untuk bantuan pegawai negeri sipil itu masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengirimkan PNS-nya di Bawaslu. Nah, dalam tata kelola sekretariat, pembangunan sekretariat itu sebenarnya ada beberapa itu yang bisa didekatkan. Misalkan apa? Ada prioritas program nasional untuk melakukan pendidikan penyidik PNS. Nah, ini yang ditawarkan ke pemerintah daerah. Ketika itu ditawarkan bagus, saya yakin pemerintah daerah pun akan siap untuk mengirimkan PNS-nya, karena kalau ketika PNS yang dikirimkan di Bawaslu itu dilatih untuk menjadi penyidik PNS. Ini sama-sama menguntungkan, karena saya rasa ada beberapa regulasi itu yang Pemda itu harusnya ada penyidik PNS. Misalkan ketika penegakan perda, di perda reklame itu ada pidananya. Nah, tapi apakah Pemda, Pol PP itu penyidik PNS-nya ada atau tidak? Gitu loh. Kalau nggak punya, ya nanti pasti larinya juga ke kepolisian sama lagi gitu loh. Nah, ini tata bangunan ke depan yang coba kita sampaikan ke Pak Rahmat Majid. Akan sampaikan ke pusat. Iya. Pak Agung, terkait kesiapan mungkin kayak surat tugas
di teman-teman Bawaslu? Dengan posisi masa jabatan habis mungkin ada kali dari internal. Kalau masalah hari ini ya kesiapan, insya Allah untuk pemilu 2024 ini kita siap semua ya. Karena masa periode dari unsur pimpinan di sini ini kan berakhir di Agustus 2023. Nah, proses rekrutmen pun kan nanti pasti akan dikelola lagi oleh Bawaslu RI ya. Untuk mendekati, tinggal nanti keputusannya seperti apa, karena hari ini juga lagi berjalan proses rekrutmen Bawaslu dan KPU RI. Saat ini berjalan. Siap Pak Agung.